Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat kehidupan, nikmat iman, sehingga pada saat ini kita diizinkan oleh Allah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Walaupun pada bulan Ramadan kali ini merupakan bulan Ramadan yang paling istimewa dibanding bulan Ramadan sebelumnya. Karena di bulan Ramadan ini kita harus menjalankan rutinitas ibadah kita beda dengan bulan Ramadan yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada baiknya kita mencoba untuk mengupas sedikit, refreshing tentang ketauhidan. Sehingga pada kesempatan pada saat ini saya akan sedikit membahas masalah tentang tauhid, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, kita sering mendengarkan kalimat tauhid. Mari kita mentauhidkan Allah, mari kita meningkatkan tauhid kita dan lain sebagainya. Tauhid merupakan hal sangat mendasar dalam agama kita. Kita harus paham dan harus kita ilmui apa itu tauhid. Dalam Islam, tauhid itu ada 3 macam yang harus kita fahami. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua asma wa sifat, yang ketiga adalah uluhiyah. Ketiga-tiganya ini harus ada dalam diri kita supaya kita bisa disebut sebagai hamba Allah yang bertauhid. Kita tahu bahwa tauhid ini akan menghantarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa diterima atau ditolak ibadah kita. Pemirsa rahimakumullah, yang pertama tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kedua tauhid ini sangat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yakin bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Menghidupkan, Allah Maha Mematikan, Allah Maha Sempurna, itu kita imani, kita yakini. Apakah cukup dengan itu? Ternyata tidak, karena tauhid rububiyah dan asma wa sifat ini sifatnya adalah keyakinan saja. Dan ini harus kita buktikan dengan tauhid yang ketiga, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid di mana konsekuensi kita sudah mentauhidkan, yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat, yaitu menyangkut peribadatan kita. Kalau kita sudah meyakini, sudah mengimani, bagaimana konsekuensi kita dalam mengimani itu, yaitu menyangkut peribadatan manusia yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga tauhid ini harus berada dalam diri kita semuanya, menyatu. Apabila kita meyakini hanya
yang pertama saja, maka itu belum bisa dibilang kita sudah menjadi hamba Allah yang bertauhid. Jadi harus ada gabungan ketiga-tiganya. Apakah ada contoh yang di mana orang itu hanya meyakini yang pertama? Sangat banyak, karena pada hakikatnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat adalah fitrah manusia. Di manusia itu akan selalu mencari-cari Tuhan, mencari-cari siapakah pencipta bumi ini, siapakah yang maha pengasih dan penyayang dan sebagainya. Itu gampang sekali diyakini. Siapapun kita tanya pasti jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang membedakan apakah orang itu bertauhid secara benar atau tidak, justru pada tauhid uluhiyah. Dalam satu contoh yang jelas adalah iblis. Iblis ini tauhid rububiyah dan asma wa sifatnya sangat kuat. Dia yakin betul bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha pengasih, penyayang. Tapi tauhid uluhiyahnya tidak ada. Disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Artinya dia menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah termasuk di dalam umat yang mempunyai ketauhidan yang benar, yaitu penggabungan tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah? Kita sudah yakin betul, kita sudah amalkan semua amalan-amalan, semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sudah kita amalkan atau belum? Marilah di bulan puasa ini kita mencoba introspeksi diri, sehingga kita tidak menjadi golongan orang yang kelihatannya bertauhid ternyata kurang sempurna, karena apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang masih sering kita langgar. Para pemirsa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi yaitu karena tauhid ini merupakan dasar dari kita beragama, marilah kita sama-sama, mumpung ini ada di dalam bulan Ramadan, kita berintrospeksi diri. Kalau ada yang belum pas, kita paskan tentang tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan kita jaga tauhid uluhiyah kita, peribadatan kita. Perintah-perintah Allah kita laksanakan, sehingga kita akan menjadi manusia yang mentauhidkan Allah dengan benar. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat dan Allah memahamkan kepada kita tentang tauhid, sehingga betul-betul kita memiliki modal yang utama menghadap Allah, yaitu mentauhidkan Allah dengan benar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.